Selamat pagi semua murid Miss. Hari ini coba kita bayangkan mengenai kapal selam. Kalian tahu semua kan, kapal selam itu terbuat dari bahan logam di mana massanya bisa mencapai ribuan ton. Massa jenisnya ini lebih besar dari massa jenis air laut. Pertanyaannya, mengapa kapal selam dapat mengapung di atas air laut? Dan bagaimana caranya kita bisa dapat membuat kapal selam itu tenggelam dan juga mengapung? Oke, semua masalah itu akan kita bahas pada materi kita yang selanjutnya adalah fluida statik. Fluida statik. Contoh fluida adalah air dan udara. Air dan udara adalah zat yang dapat mengalir. Karena itu, zat yang dapat mengalir disebut fluida. Fluida terbagi dua, ada fluida statik dan dinamik. Tapi yang kita bahas sekarang adalah fluida statik. Statik sendiri artinya adalah diam. Fluida statik artinya adalah fluida yang ada dalam keadaan diam. Jadi, murid-murid Miss dapat membaca materi ini pada buku teksnya halaman 65-70. Materi yang dibahas adalah tekanan hidrostatik, tekanan mutlak pada fluida, bejana berhubungan, dan hukum Pascal. Tekanan. Oke, lihat pada kedua gambar. Ada perbedaan bukan? Perbedaan itu terletak pada luas permukaannya. Ya, gambar pertama mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan gambar kedua. Apakah gambar pertama dapat kita bawa berjalan sehari-hari? Atau apakah gambar kedua dapat kita gunakan untuk berseluncur? Tentu saja tidak. Gambar pertama memiliki luas permukaan yang lebih besar dan tekanan yang diberikan pada permukaan lebih kecil sehingga kita dapat berseluncur dengan mudah. Sebaliknya untuk gambar kedua, luas permukaannya lebih kecil dan tekanan yang diberikan pada permukaan lebih besar sehingga kita dapat berjalan tanpa takut akan tergelincir. Satuan tekanan ditemukan oleh Blaise Pascal, yaitu P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, simbolnya N besar, dan A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Sehingga tekanan atau pressure, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Dicatat ya, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Satu lagi, 1 ATM sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1 ATM sama dengan 76 cm Hg. Kerjakan soalnya. Miss kasih clue untuk yang pertama. Untuk mencari massa jenis batu adalah Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa satuannya kilogram, V adalah volume meter kubik, jadi Rho adalah kilogram per meter kubik. Oke, ini jawabannya. Yang Miss minta adalah bagaimana proses pengerjaannya untuk mendapatkan hasil tersebut. Tekanan hidrostatik. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadah tersebut. Tekanan hidrostatik suatu zat cair bergantung pada tinggi kolom zat cair atau kedalaman, satuannya meter, massa jenis zat cair adalah Rho, satuannya kilogram per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi. Tekanan hidrostatik satuannya sama, Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ingat, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Tekanan mutlak pada fluida. Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Jika tekanan oleh udara luar diperhitungkan, besarnya tekanan pada suatu titik di dalam fluida itu merupakan tekanan mutlak di titik tersebut. Maka rumusnya menjadi P sama dengan P0 tambah Rho GH. Jika di soal tidak diketahui P0-nya, maka P0 bernilai 1 ATM.
P0 sama dengan 1 ATM atau P0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini soalnya, seperti biasa, kerjakan soalnya. Bagaimana mendapatkan hasilnya bisa sampai segini. Oke, Miss minta kalian untuk mengerjakan soalnya sesuai dengan proses dan rumusnya. Bejana berhubungan, atau yang sering kita sebut dengan pipa U, di mana tekanan pada titik A sama dengan tekanan pada titik B. Di sini terdapat dua jenis zat cair. Jenis zat cair pertama dan jenis zat cair yang kedua, sehingga akan terjadi namanya perbedaan ketinggian. Oke, di mana rumusnya adalah P0 tambah Rho 1 GH1 sama dengan P0 tambah Rho 2 GH2. Kenapa menggunakan P0? Karena dia masih dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Maka tekanan yang kita gunakan pada titik A adalah tekanan mutlak. P0 tambah Rho 1 GH1. Rho 1 artinya adalah massa jenis zat cair untuk pertama. H1 adalah ketinggian 1, ketinggian pada jenis zat cair pertama. Rho 2 adalah massa jenis zat cair kedua. Dan H2 adalah ketinggian zat cair kedua. Karena itu, P0 dikurang P0 habis, maka tinggallah Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Oke, silakan kerjakan soalnya. Seperti biasa, buatlah proses dan rumusnya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita bisa lihat rumusnya. Ini adalah rumus hukum Pascal. Ya, dilihat pada gambar. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Itu adalah bunyi hukum Pascal. Karena itu, P1 sama dengan P2. Hukum Pascal rumusnya F1 F per A, maka untuk P1 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A-nya adalah luas penampang. Luas penampang di sini adalah luas penampang lingkaran, di mana rumusnya VR kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, demikianlah materi kita. Silakan kerjakan tugasnya di Emodo.